Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang kurikulum 2013. Nah, apa sih pengertian kurikulum itu? Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata bahasa Latin yaitu curer yang berarti pelari dan curere yang artinya tempat berlari. Pada awalnya, kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan garis finish. Kemudian, pengertian kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya pengertian kurikulum 2013 itu sendiri yaitu kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik integratif yang menambah jam pembelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan seperti observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Nah, selanjutnya pengertian dari kurikulum 2013 itu sendiri ya. Nah, kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut dengan K13 yaitu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum 2006 yang biasa kita sebut dengan KTSP. Kurikulum 2013 masuk dalam proses percobaannya pada tahun 2013 ya, dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Nah, pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013 itu, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 sampai dengan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar. Nah, selanjutnya yaitu 4 aspek penilaian dalam kurikulum. Nah, kurikulum 2013 sendiri memiliki 4 aspek penilaian ya. Yang pertama, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Nah, materi yang dirampingkan terlihat dari materi seperti Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi seperti mata pelajaran matematika. Materi pelajaran tersebut seperti materi matematika dan ilmu pengetahuan alam disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional ya, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu isi kurikulum 2013. Nah, ini adalah isi dari kurikulum 2013 ya. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Nah, isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Nah, dalam isi kurikulum itu ada kriteria ya. Nah, kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum
meliputi yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Kriteria yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Kriteria isi kurikulum yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Kriteria yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Dan kriteria isi kurikulum yang kelima yaitu isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidik. Selanjutnya adalah ciri-ciri kurikulum 2013. Yang pertama adalah belajar tuntas. Nah, belajar tuntas yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan prosedur dengan benar. Ciri-ciri yang kedua yaitu penilaian autentik yang meliputi 1. Memandang penilaian dan pembelajaran merupakan hal saling berkaitan. Yang kedua, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan kriteria penilaian. Ciri yang ketiga yaitu penilaian berkesinambungan. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama pembelajaran berlangsung guna untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik atau memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Ciri yang keempat yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, seperti penilaian dapat berupa tertulis, lisan, portofolio. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir yaitu berdasarkan acuan kriteria. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Nah, kelebihan kurikulum 2013 itu sendiri yaitu yang pertama, siswa lebih dituntut aktif. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Yang ketiga, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator. Yang kelima, diharapkan kreativitas guru akan semakin meningkat. Nah, tadi ada kelebihan ya, sekarang yaitu kekurangan kurikulum 2013. Kekurangan yang pertama yaitu guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Kedua, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Ketiga, beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Yang keempat, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Kekurangan yang kelima yaitu citra sekolah dan guru akan menurun jika tidak berhasil menjalankan kurikulum 2013. Nah, itu tadi ya materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.